Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku akan bahas masih kaitannya sama tahap adaptasi ya. Jadi proses adaptasi itu harus kayak gimana. Di video sebelumnya aku sudah jelasin soal pH, kemudian soal suhu itu juga. Nah, faktor yang ketiga itu adalah soal amonia. Jadi soal amonia ini sebenarnya teman-teman perlu teman-teman pahami bahwa ketika budidaya lobster air tawar, faktor amonia ini sangat penting dalam proses adaptasi. Kenapa? Di dalam proses budidaya, lobster sendiri kan juga mengeluarkan kotoran dan kadar amonia itu memang harus dijaga. Sebenarnya amonia yang bisa tolerir ya apa sih ditolerir ya gitulah Tolerir. to to ditoleransi ya sebagai gitu. Kadar amonia yang ditoleransi oleh si lobster air tawar itu di bawah 1,2 ppm. Nah, cara untuk supaya teman-teman bisa apa ya istilahnya menjaga amonia yang ada di dalam kolam itu, cara simpelnya adalah teman-teman bisa ini sih, cek di kolamnya ini di pinggirannya ada busanya apa enggak. Sebenarnya itu adalah cara mudahnya ya. Kalau misalkan di sekeliling kolam itu ada busanya, di pinggir-pinggirannya atau mungkin di dekatnya ininya, di dekat shelternya ada busanya, udah kelihatan ada busa gitu, kemungkinan sih amonianya masih terlalu tinggi. Teman-teman bisa pakai cek ada alatnya namanya cek amonia. Itu bisa juga untuk ngecek kadar amonia yang ada di sana. Sebenarnya kalau yang aku terapkan di kolamku ini, aku pakai yang namanya probiotik. Jadi probiotiknya ini dia bisa memecah kadar amonia ini menjadi nitrit dan nitrat, yang akhirnya nitrat itu dipecah lagi jadi nitrogen kalau nggak salah ya, aku juga agak lupa. Cuma nanti kebetulan temanku bakal kesini, nanti akan dijelasin langsung sama temanku ini. Aku kenal sama temanku ini di kompetisi Wirausaha Muda Mandiri. Jadi kompetisinya seperti apa itu kayak gini. Nah, kompetisi Wirausaha Muda Mandiri ini aku ketemu sama salah satu teman namanya Mas Mukni. Dan dia fokusnya adalah usaha di bidang pupuk sebenarnya dengan menggunakan teknologi termonuklir. Salah satu produknya adalah pupuk cair. Sebenarnya pupuk ini atau probiotik ini bisa dipergunakan untuk budidaya ayam. Jadi kotoran ayamnya jadi nggak bau, melancarkan pencernaan, jadi kotorannya pun langsung dipecah. Ketika aku tes di kolam adaptasi ternyata hasilnya juga cukup lumayan sih. Si ininya, hasil dari adaptasinya, jadi ya cukup lumayan. Nah, setelah itu aku gunakan terus untuk proses adaptasi supaya menurunkan tingkat kematian yang dihadapi ketika proses adaptasi. Cara dapatnya gimana teman-teman? Kebetulan aku nggak jual secara bebas, jadi memang untuk probiotik ini aku khususkan untuk teman-teman yang sudah bergabung sebagai mitraku. Jadi silakan bergabung jadi mitra ya, jadinya kayak jualan. Cuman probiotik ini bisa dipakai sama teman-teman sih untuk proses budidaya fase adaptasi ini tadi. Tujuannya adalah untuk memecah amonia yang dikeluarkan oleh kotoran dari lobster. Lobster ini pun juga akan ngeluarin amonia dari proses ganti kulit. Jadi ketika adaptasi selesai, ada beberapa lobster yang akan ganti kulit. Nah, pada fase ganti kulit itu ada sedikit kandungan amonia yang keluar di dalam struktur kulitnya. Jadi kayak gitu. Oke teman-teman, gitu aja video kali ini. Jadi thank you banget buat yang sudah nonton. Silahkan teman-teman klik like untuk teman-teman yang suka. Untuk yang nggak suka bisa klik dislike-nya aja juga nggak apa-apa, karena aku fokus share edukasi aja. Thank you teman-teman, see you next time, bye.